rasa kita kepada Allah dan rasa kita kepada selain Allah, itu efeknya beda. Dia udah gak pusing sama apa kata orang. Ada sesuatu yang perlu kita pikirin, ada sesuatu yang gak perlu kita pikirin. Kadang siapa yang baca doa, Nabi ini hadis sahih, hamba itu akan mendapatkan 3 hal. Tunjuki, dicukupi, dilindungi. Coba direnungkan. Bukankah 3 ini yang paling kita butuhkan? Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Rasulullah pernah nggak Bu ngerasa sedih dalam hidupnya? Pernah. Sampai dikasih nama sama para ulama tahun kesedihan, Amul Huzni. Itu ada peristiwa apa tuh? Yang pertama ditinggal sama siapa? Istrinya Khadijah. Bu, Rasul tuh cinta banget sama Khadijah. Rasul manusia, wajar kalau Rasul sedih. Sedih, Bu. Yang selama ini mendukung, menguatkan kalau Rasul lagi agak down. Takdir Allah dipanggil duluan. Sedih. Peristiwa kedua, ditinggal sama pamannya. Abu Thalib, meninggal bahkan belum beriman. Sedih Rasulullah. Hidayah di tangan Allah, tapi Rasul sedih gitu. Terus di tahun yang sama Rasul berdakwah ke Taif, dilempari batu berdarah-darah. Aduh, perih, Bu. Kita dilempari komentar netizen aja sakit ya, Bu. Ini batu, betul. Ya Allah. Dan Rasul berdoa begini, Bu. Ini lihat ya doanya ya. Duh, manis banget doa ini, Bu. Kata Nabi, ini beliau berdoa di Taif. Ya. Ini kalau kita cerita ini di Taif asik nih. Semoga kita bisa umroh haji bareng ya. Amin. Fa illam takun alayya ghadabun fala ubali lakal utbah hatta tardo. Kalimat akhirnya lakal utbah hatta tardo. Itu doa Rasulullah ucapkan dalam keadaan hati yang terluka, pedih, baru ditinggal istri, ditinggal paman, dihinakan oleh manusia. Apa kata Nabi? Kalau terjemahan bebasnya gini, Bu. Gak apa-apa ya Allah. Mangga ya Allah. Asal Engkau ridho, aku ridho. Ambil semua yang Kau mau ambil ya Allah. Tinggalkan apa yang hendak Engkau tinggalkan ya Allah. Kaya, miskin, sehat, sakit, dipuji, dicaci, dideketin, dijauhin, mendapatkan atau kehilangan. Asal satu aja ya Allah, Engkau maafin aku. Engkau makin sayang sama aku, Engkau ridhoi aku, maka aku pun ridho ya Allah. Kalau kata guru saya, Son, kalau kamu terus latihan, sampai satu titik kamu punya hati yang kayak begitu, kamu akan jadi manusia segala musim. Kata beliau, man for all season, manusia segala musim. Musim hujan, musim panas, musim dingin, musim duren, musim rambutan. Bebas ya Allah. Karena hidup itu gak mungkin, Bu, kecuali pasti digilir. Watil kal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ada kalanya kita di atas, ada kalanya kita terperosok jatuh ke bawah, betul? Ada kalanya kita banyak uang, ada kalanya kita gak punya uang sama sekali. Ada kalanya orang mendekat, ada kalanya orang menjauh. Ada kalanya orang muji-muji kita, ada kalanya orang mencaci kita. Ada kalanya menang, ada kalanya kalah. Ada kalanya kita tertawa bahagia, ada kalanya kita nangis pilu. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan bagi orang yang tadi punya mental seperti tadi, bebas ya Allah. Apapun musim kehidupan, asal Engkau bersamaku, aku gak apa-apa. Aku rapopo. Aku baik-baik saja ya Allah. Asal Engkau ridho padaku. Satu. Tadi apa yang pertama? Apa sebab sempit dada yang pertama apa tadi? Meratapi masa lalu. Latihan jiwanya apa namanya? Nah, gimana konkretnya? Tadi tuh, Bu, mulai sekarang. Ini kan zikir pagi petang nih. Ya. Mulai sekarang, ketika Anda baca doa yang tadi, itu dihayati. Doa yang mana? Raditu billahi rabba
wabil. Itu latihannya tuh. Sebetulnya zikir-zikir yang kita baca pagi, petang, itu latihan jiwa semua. Cuman kadang-kadang kita cuma di lisan. Gak betul-betul kita jiwai. Meskipun itu udah bagus ya. Jangan bilang itu udah bagus. Ya, kalau kata ada salah seorang yang bertanya kepada Imam Ghazali, dia bilang, "Wahai Imam, aku nih gimana ya? Aku tuh zikir sih, tapi hatiku lalai." Kata Imam Ghazali, "Gak apa-apa, teruskan. Lebih baik hatimu lalai dalam keadaan berzikir daripada dalam keadaan yang lain." Jadi meskipun kita baca doang nggak pakai hati, itu udah bagus. Tapi kan kita pengen naik level, ya nggak? Kita bukan anak TK lagi. Ya. Tadi kan saya tanya, ibu TK berapa? Ya. Kalau sudah seumur kita gini, hayati. Tiap pagi, tiap petang tuh, apapun yang terjadi, raditu billahi rabb, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Ya. Apalagi kalau kita sering berdoa minta ridhonya Allah. Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah. Terus wa'udzubika min sakhatika wan nar. Jadi lawannya ridho itu Bu, sakhot. Sakhot itu marah, murka. Kan Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhot. Sakhot itu lawannya ridho, marah, murka terhadap keadaan. Ya, menyalahkan keadaan. Ini gara-gara dia, gara-gara dia, gara-gara dia. Semua orang salah, kecuali dirinya sendiri. Prinsip hidupnya SOSKS. Apa itu? Semua orang salah kecuali saya. Gak akan ketemu yang namanya kelapangan dada kalau kayak gitu. Justru lapang dada itu baru ketemu saat kita mau nunjuk diri sendiri. Kayak Nabi Adam. Rabbana zolamna anfusana. Atau Nabi Yunus, subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Jadi latihannya namanya latihan ridho. Gak apa-apa walaupun baru di mulut, tapi pelan-pelan masukin ke dalam hati. Respon pertama kita ketika ada sebuah keadaan yang itu mungkin gak sesuai harapan. Yang pertama, qadarullah wa masyafa'al. Mungkin innalillah wa inna ilaihi raji'un. Habis itu, raditu billahi rabbah. Wabil islami dina, wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasul. 1. 2. Penyebab sempitnya dada yang kedua, ini biasanya pasangan nih, pasangan. Kalau yang pertama tadi apa? Meratapi masa lalu. Yang kedua, mencemaskan masa depan. Apa Bu? Ini bikin sempit dada. Dan ini kerjaannya setan. Memang setan tuh nakut-nakutin. Dibisikin ketakutan itu. Nanti gimana ya? Ada orang mau hijrah dari tempat kerja yang lama yang mungkin kurang berkah. Pengen pindah ke tempat kerja yang insya Allah lebih berkah. Dibisikin tuh. Ngapain sih? Gak ada duitnya di situ. Terus anak-anak makan apa? Ditakut-takuti. Setan menjanjikan kefakiran. Ya. Sempit Bu, takut, cemas, dikit-dikit takut kalau gini gimana. Nah, latihan jiwanya apa? Kalau yang pertama tadi apa latihan jiwanya? Itu. Kalau yang kedua Bu, nama latihan jiwanya tawakal. Tawakal ala Allah. Surrender kalau dalam bahasa saya. Saya nulis buku yang ke-6 tuh judulnya Surrender Bu. Saya ngebahas ini detail di buku saya. Judulnya Surrender. Bagaimana berserah itu punya kekuatan. Dan jangan salah paham ya Bapak Ibu, berserah itu bukan menyerah. Berserah itu bukan ngajak pasif. Enggak, justru berserah itu upaya aktif. Tapi yang terbingkai dengan kedamaian. Buktinya apa? Coba saya mau nanya. Doa apa yang ada kata-kata tawakalnya? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Saya mau nanya, Ibu Bapak baca doa itu mau tidur atau mau bergerak? Anda baca Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, habis itu tidur ke tempat tidur atau berangkat?
Itu logik sederhana. Tawakal itu bukan pasif, justru ini upaya aktif. Tapi upaya aktif yang terbingkai dengan kedamaian. Apa yang menjadi bagian yang ada dalam kendali kita, kita ikhtiarkan semaksimal mungkin. Sesuatu yang di luar kendali kita titipkan kepada Allah. Kalau bahasa kami, Bu, bahasa kami, tawakal itu nitip ke Allah. Nitip. Kalau udah nitip, tenang, Bu. Dan memang, gini loh, kata para ulama, lapang dada itu, unsur pembentuknya dua, minimal ya. Iman berserah. Percaya, iman itu kan percaya, belief. Berserah. Jadi, definisi iman itu bukan hanya meyakini secara utuh, tapi juga berserah secara penuh. Ini gandengan nih, Bu. Percaya sama berserah itu gandengan. Kenapa? Karena Anda nggak mungkin bisa berserah sebelum percaya. Betul nggak? Ya, ada tuh doanya. Kalau diajarin sama salah seorang ulama itu, ketika minta dada lapang, doanya gini. Washrah suduroha bifaidil imani bik wajamili tawakuli alaik. Ya Allah, lapangkan dadaku. Dengan apa? Dengan iman yang melimpah dan tawakal yang indah. Bahkan ada nasyidnya tuh. Saya seneng tuh. Lapangkanlah dada kami dengan karunia iman dan indahnya tawakal padamu. Lapang dada itu ada percaya, ada berserah. Anda nggak mungkin bisa berserah, Bu, sebelum Anda percaya. Di Quran surat Al-Mulk juga Allah gandeng tuh. Qul huwa rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakalna. Bareng. Ibu kalau mau nitip barang, nitipnya sama siapa? Loh, saya kemarin berangkat haji, Bu, sama istri, orang tua ikut, mertua ikut, anak-anak saya masih kecil. Apa yang bikin saya tenang? Saya serahkan, saya titipkan kepada orang saya percaya, ya nggak? Nggak mungkin sama sembarang orang. Dan bahkan, Bu, saya baru ngerti sekarang, kenapa kalimat indahnya begini, wallahu yuhibbul mutawakkilin. Allah itu mencintai orang-orang yang bertawakal. Saya dulu belum terlalu bisa memahami ayat itu. Sampai akhirnya, saya tuh baru ngerti ya. Kenapa orang yang bertawakal tuh dicintai sama Allah? Karena gini, Bu, saya juga terus terang seneng kalau anak saya begini. Contoh ya, ini anak saya yang pertama. Dia tuh kalau saya ajak jalan, Bu, kan kita punya family time ya. Sebulan sekali, sebulan dua kali. Kita jalan kemana, makan di mana gitu lah ya. Anak saya yang pertama itu, kalau saya tanya, mau kemana? Bulan ini mau makan di mana, mau jalan kemana? Dia tuh kalau saya tanya gitu, jawabannya apa? Ngikut Abi aja. Itu buat saya, Bu, jawaban itu manis sekali. Kenapa manis? Kalau dia berserah kepada saya kan? Kenapa dia berserah? Karena dia percaya sama saya. Pokoknya kalau Abinya yang ngajak, udah pasti ke tempat yang terbaik. Ngikut. Itu manis, Bu, buat saya. Ya. Saya berarti dipercaya gitu sama dia. Memang agak berbeda dengan terserahnya seorang wanita yang ditanya mau makan apa. Ini agak rumit ini kalau ini ya. Sayang, makan apa sayang? Serah. Ketoprak kayaknya enak ya, ketoprak yuk. Kacang. Oke. Kalau soto Betawi gimana? Santan. Terus kamu maunya apa? Terserah. Bagus ya. Teori dasarnya, kalau orang udah berserah itu, dan Bapak Ibu, berserah itu akan membuat orang itu jadi justru nggak bisa dihentikan. Beda loh ya. Nih, berserah kepada Allah, rasa kita kepada Allah, dan rasa kita kepada selain Allah, itu efeknya beda. Saya kasih contoh deh. Misalkan apa? Rasa takut deh, rasa takut aja. Bapak Ibu punya rasa takut? Takut sama binatang contohnya. Ada? Binatang apa yang Anda takutin? Ular, apa lagi? Hah? Oh, guguk. Guguk, apa lagi? Cacing, kecoa.
Pertanyaan saya, ketika Anda ngelihat binatang itu tadi, Anda mendekat atau menjauh? Mendekat atau menjauh? Teriak menjauh. Udah kelihatan nih ada ular, menjauh Anda. Ada orang yang takut ketinggian, dia pasti nggak berani tuh deket-deket tebing gitu, menjauh, ya kan? Nah sekarang saya balik pertanyaannya, kalau Bapak Ibu takut kepada Allah, mendekat atau menjauh? Lihat, lihat, lihat. Namanya paradox of feeling. Sama Bu, orang itu kalau berserah kepada Allah, di sisi yang lain, dia nggak akan menyerah dengan apapun. Loss. Dia udah nggak pusing sama apa kata orang. Dia udah nggak, pokoknya gas terus. Unstoppable. Nggak bisa dihentikan. Jadi berserah tuh, tawakal itu bukan, udahlah mas, saya mah gimana. Nggak begitu. Tapi kita ngelakuin yang terbaik, terbingkai dengan kedamaian. Kalau bahasa guru saya itu Bu, seorang mukmin itu harusnya peaceful fighter. Coba diulang. Peaceful fighter. Apa itu peaceful fighter? Physically dia seorang fighter, berkeringat, lakuin yang terbaik, bahkan berdarah-darah kalau perlu, tapi batinnya peacefully. Tenang. Tenang, Bu. Ya. Makin Anda nggak tenang, makin berat. Ya. Latihannya gimana? Latihan yang kedua, banyak latihannya. Tapi kalau mau doa yang udah sering Anda hafal, yang tadi aja Anda jiwai itu. Bismillahi. Pokoknya mau ngapa-ngapain Bu, Bismillahirrahmanirrahim. Atau kalau lagi ada cemas dengan sesuatu, ada doa lagi yang satu. Saya yakin juga Anda sudah hafal sebagian besar. Doa yang ini. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghits. Terus wa aslihli sya'ni kullahu wala takilni ila nafsi tarfata'in. Itu doa nitip tuh Bu. Titip ya Allah. Nih contoh ya. Ibu titip handphone boleh Bu? Titip ya Bu ya. Bu ini iPhone 14 Bu. Titip ya Bu ya. Makasih ya. Ibu siapa tadi lupa saya? Bu Eli. Titip Bu Eli ya. Makasih. Nah sekarang saya mau nanya sama Bu Eli. Bu Eli, saya nanya ya. Kira-kira handphone yang saya titip sama ibu dijaga tidak? Dijaga nggak? Dijaga. Lihat, Anda lihat. Saya baru kenal Bu Eli barusan. Tapi saya nitip sesuatu, dijaga. Pertanyaan besarnya, bagaimana mungkin kita menitipkan sesuatu kepada Allah dan Allah nggak menjaga? Nggak mungkin. Dan kalau saya percaya sama Bu Eli, saya tenang. Kenapa saya tenang? Karena saya yakin Bu Eli pasti jaga. Kalaupun seandainya nggak sengaja terjadi sesuatu, handphone saya kebanting, rusak, pecah, kesiram air panas, error, saya yakin Bu Eli pasti ganti. Iya, ya kan Bu? Iya. Jangan-jangan dibeliin iPhone 15 saya nanti. Saya sih yakin begitu. Lepas. Jadi apa yang sekarang Bapak Ibu sedang cemaskan? Titip ya Allah. Kalau itu memang di luar jangkauan kita, titip. Yang dalam kendali kita, kita ikhtiar. Yang di luar jangkauan kita, kita nitip. Makanya doanya Bismillah, tawakal tuh. Yang bisa kita lakukan, Bismillah. Yang di luar kendali kita, tawakal tuh Allah. Bapak Ibu bisa jagain anak 24 jam? Bisa? Yang bisa Anda lakukan, lakukan. Mungkin Anda pilih sekolah yang terbaik, ya kan? Cari lingkungan yang terbaik, teman-teman yang terbaik, Anda jadi contoh yang baik. Selebihnya yang di luar jangkauan kita, titip ya Rob. Jagain anak-anak hamba ya Allah. Apalagi ngelihat pergaulan yang semakin mengerikan, hamba cemas ya Allah. Titip ya Allah. Allah jaga tuh. Ibu-ibu bisa jaga suami 24 jam? Bisa Bu? Titip sama Allah. Mau tahu doa nitip suami? Mau tahu nggak? Saya ajarin kalau mau. Nih doa nitip suami gini. Ya Allah, titip mata suami hamba ya Allah. Kalau macam-macam ambil saja ya Allah. Dosa-dosanya saya belum selesai. Ya Pak ya. Ya.
Nggak boleh kita doa buruk-buruk, Bu, ya. Doa yang baik, Bu. Nggak usah. Kalau habis nonton Ipar Adalah Maut, jangan putus dan ya ampun. Jadi kayak overthinking. Nah, obat overthinking itu tawakal ala Allah. Kenapa disebut overthinking? Karena thinking kita over, kelewat batas. Ada sesuatu yang perlu kita pikirin, ada sesuatu yang nggak perlu kita pikirin. Kita serahkan kepada Allah. Makanya seorang mukmin itu dia nggak banyak stres dalam hidupnya. 2. Tadi yang pertama apa? Meratapi masa lalu. Latihan jiwanya apa namanya? Raditu billahi rabban. Yang kedua, mencemaskan masa depan. Latihan jiwanya apa? Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Atau bismillahi tawakkaltu ala Allah. Bahkan Bu, ini hadisnya Nabi nih, saya baru ingat. Kata Nabi SAW, barang siapa yang baca doa, bukan cuma baca loh ya, dijiwai betul. Barang siapa yang baca doa, bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wa la quwwata illa billah. Apa kata Nabi? Ini hadis sahih. Hamba itu akan mendapatkan 3 hal. Hudita, kufita, wukita. Apa artinya? Ditunjuki, dicukupi, dilindungi. Coba diulang apa? Ditunjuki, dicukupi, dilindungi. Sekali lagi, ditunjuki, dicukupi. Itu dahsyatnya tawakal. Coba direnungkan, bukankah 3 ini yang paling kita butuhkan? 1, ditunjuki. Kita tuh Bapak Ibu bodoh demi Allah kalau Allah nggak ngasih petunjuk. Mau sepinter apapun kita ngakunya, mau sebanyak apapun pengalaman kita, ketika menghadapi sebuah persoalan, kalau Allah nggak ngasih petunjuk, nggak kelihatan itu petunjuk. Betul nggak? 1. Yang kedua, dicukupi. Coba saya mau nanya, mana yang kita butuh? Banyak atau cukup? Jawab yang tegas. Banyak atau cukup? Yang benar. Oh, tetap maksa kan? Cukup banyak deh Ustaz. Bapak Ibu, banyak itu nggak jelas. Saya bersumpah demi Allah, banyak itu belum tentu cukup. Betul nggak? Pernah ngalamin? Ibu-ibu punya sepatu banyak tapi nggak ada yang cukup, gimana Bu? Saya pernah punya teman Pak, Bu, ini serius, kisah nyata. Teman saya di Banyuwangi, dia tuh kerja di adalah sebuah tempat yang kalau dihitung gajinya Bu, ya Allah gede banget Bu gajinya, Pak, gede. Tapi tahu nggak apa dia bilang? Memang tempat kerjanya itu ya kurang barokah lah, banyak kemaksiatan di sana. Ada judi, ada ya minuman keras, ada, mohon maaf ya, ada tari telanjang, oh pokoknya maksiat lah. Gajinya gede Pak, Anda tahu nggak? Jangankan kepikir haji umroh, itu mah kejauhan. Buat kurban aja enggak. Anda lihat, mendadak gaji yang segitu gedenya enggak cukup buat kurban. Padahal kalau dari angka mau setiap bulan beli sapi juga bisa. Gitu. Nggak digerakin tuh ke situ, nggak cukup aja, nggak jelas, nggak apa, habis nggak jelas. Ya. Sampai akhirnya dia hijrah ke tempat yang baru, terus dengan penghasilan yang jauh berbeda, dia nabung setiap bulan. Waktu itu pas Idul Adha tuh, saya ketemu beliau di Situ Bondo. Itu Bu, umur 40 tahun baru pertama kali kurban. Dia sampai nangis, dia meluk saya, Mas Wani, ya Allah, begini ya Mas, nikmatnya berkurban. Yang itu dia nabung sebulan. Nanti kalau keberkahan sudah hilang dari satu hal, gak cukup tuh Bu, meskipun kelihatannya banyak. Ya, kalau banyak belum tentu cukup. Kalau cukup. Ya. Bapak Ibu mau bangun masjid cukup. Mau sedekah 100 anak yatim, 1000 anak yatim cukup. Jadi kecukupan itu identik dengan keberkahan. Dan itu efek dari tawakal. Yang ketiga, dilindungi. Ditunjuki, dicukupi, dilindungi. Itu hadis sahih.
Tanyakan ustadz Anda. Oke, meratapi masa lalu, mencemaskan masa depan. Yang ketiga, apa sumber sempitnya dada? Nah, ini biasanya juga pasangan nih. Ini tiga ini dia pasangan. Namanya trio tragis. Apa namanya? Kalau Anda punya tiga ini, hidup Anda tragis, Bapak Ibu. Apa yang ketiga? Tidak menikmati masa kini. Anda bayangkan Bapak Ibu, yang lalu diratapi, disedihkan. Yang di depan dicemaskan. Hari ini maunya apa? Padahal Bapak Ibu, ya Allah, kalaupun Anda ngerasa Anda lagi susah, banyak masalah, saya bersumpah Bapak Ibu, demi Allah, saya bersumpah demi Allah, dalam setiap kesulitan itu bareng minimal dengan dua kemudahan. Itu janjinya Quran. Dan Anda udah hafal ayatnya semua kan? Fa inna ma'al yusra. Inna ma'al, ketika menyebut kata kesulitan, Allah pakai alif lam. Al-usri, ada alnya. Itu kalau dalam kaidah bahasa Arab namanya ma'rifah, sesuatu yang definitif. Ketika kesulitan Bu, ada alnya, al-usri. Tapi ketika menyebut kemudahan, nggak ada alif lamnya. Bukan al-yusra, tapi yusra saja. Fa inna ma'al usri yusra, nggak ada alif lamnya. Kalau nggak ada alif lamnya, itu berarti nakiroh, indefinitif, yang kemungkinannya lebih banyak. Itu tegas banget Bu. Jadi saya jamin, demi Allah saya bersumpah. Kalau Anda ngerasa, wah hidup saya susah Mas, ini kesusahan saya, A, B, C, D, E, ada 50 kesulitan. Saya jamin Bapak Ibu, bareng dengan kesulitan itu, berarti minimal ada berapa? 100, itu minimal Bu. Masalahnya, kadang-kadang mata kita nggak ngelihat. Kenapa bisa nggak ngelihat? Nih, saya kasih analogi ya. Nih ada gelas nih. Ada seorang murid. Ini menjelaskan kenapa kita kadang-kadang suka nggak ngelihat Bu. Seorang murid bertanya kepada gurunya. Apa kata muridnya? Guru, ajari aku ilmu kebahagiaan. Benar kamu mau belajar? Iya guru. Baik, kalau kamu mau belajar ilmu kebahagiaan, sekarang kamu saya kasih tugas. Apa tugasnya guru? Siapin segelas air. Penuh. Sampai penuh, kata gurunya. Baik guru. Lalu, tugas kamu adalah kamu bawa segelas air ini, berjalan, masuk, menyusuri hutan yang di sana. Oh ternyata Bu, di sana ada hutan. Hutan kecil lah. Kamu bawa segelas air ini, kamu jalan, susuri hutan itu, sampai ujung kamu keluar, nanti saya nunggu kamu di ujung hutan. Tapi syaratnya satu. Apa guru? Air yang kamu bawa tidak boleh tumpah. Walaupun setetes. Pokoknya kalau tumpah setetes, kamu balik lagi, isi lagi. Gitu guru? Iya. Baik guru. Akhirnya dia lakukan tugas dari gurunya. Dia bawa Bapak Ibu segelas air. Pelan-pelan berjalan masuk ke dalam hutan. Tadi syaratnya apa? Berarti kalau nggak boleh tumpah Bapak Ibu, gimana cara bawanya? Dia jalan selangkah. Matanya kemana matanya? Mana matanya? Selangkah. Selangkah. Pelan-pelan. Selangkah. Dia susuri dulu. Dan akhirnya Bapak Ibu, dia sampai ke ujung. Dan dia berhasil. Gurunya udah nunggu di sana. Apa kata muridnya? Guru! Berhasil guru! Lihat guru! Kata gurunya, bagus. Sini saya minum dulu. Gitu katanya Bu. Jadi minum dulu ya Bu ya. Kalau gitu guru, dia menagih ilmunya. Maksudnya apa dengan tugas tadi? Apa hubungannya dengan ilmu kebahagiaan? Apa kata gurunya? Sekarang saya mau nanya sama kamu. Apa guru?
keindahan apa yang kamu temukan di dalam hutan tadi? Apa kata muridnya? Hah? Bingung dia. Keindahan. Wah, ada. Aku ngeliat apa-apa, guru. Oh ya, kata gurunya. Padahal Bapak Ibu begitu diajak balik lagi ke hutan tadi, ternyata Pak Bu, di jalan yang dia susuri, itu di sudut sebelah kanan ada danau, bagus danaunya. Tapi dia nggak lihat itu. Di pojok yang lain ada kebun bunga warna-warni, indah kebun itu. Tapi dia nggak lihat itu. Kenapa dia nggak lihat? Ini kesulitan kita nih. Hidup saya susah, Mas. Hancur. Banyak masalah. Ini kesini terus nih. Sampai kita nggak melihat ada begitu banyak karunia dari Allah. Bapak Ibu, izin saya sedikit cerita ya. Ini pengalaman saya pribadi. Saya dulu pernah kena COVID. Mungkin kita sebagian besar juga pernah kena lah ya. Saya hampir cukup sering Bu kena COVID. Karena saya termasuk yang tidak membatasi aktivitas pada awalnya. Sepertinya hampir semua varian COVID saya pernah kena kayaknya ya. Omikron, Delta, apalagi sih. Terakhir itu saya pulang dari Turki, itu sampai masuk Wisma Atlet tuh. Di Turki 9 hari, Wisma Atlet 14 hari. Cuman yang belakangan nggak terlalu parah. Cuman kayak flu biasa. Yang paling parah itu ketika pertama kali kena. Itu Bapak Ibu, pengalaman yang nggak mungkin saya lupa. Saya tuh Bu, 40 hari totalnya itu ya. Itu demam nggak turun-turun, 8 hari. Saya nanya sama teman-teman saya, rata-rata paling demam 3 hari, 4 hari. Saya 8 hari nggak turun-turun. Tiap minggu di swab. Itu saya masih ingat banget waktu itu mahal, masih mahal. 1 juta sekali colok tuh. Sampai begitu tiap pekan dikontrol, kok ini nggak ada perbaikan. Kata dokter teman saya, Mas Soni, cek paru ya. Cek paru, Bapak Ibu, ternyata hasil scan-nya kata dokter, Mas, kayaknya nggak bisa di rumah deh. Mas Soni harus ke rumah sakit. Oh gitu ya dok? Iya Mas, maaf ya. Wah, udah mulai tegang saya tuh Bu. Cari Jakarta penuh semua, dapat di Bekasi. Itu Bapak Ibu, ya Allah, pengalaman yang rasanya nggak mungkin saya lupa. Kenapa? Itu Bu, itu lagi parah-parahnya waktu itu emang. Itu udah kayak nunggu giliran Bu. Hari pertama saya masuk, besoknya sebelah meninggal. Kemarin masih ngobrol Bu. Besoknya lagi sebelah kritis. Dan bukan cuma orang-orang tua, yang muda-muda kayak saya banyak. Itu ya, apalagi kalau mulai dada agak sesek tuh udah langsung. Saya mau nanya ya. Kira-kira dalam keadaan kayak gitu, apa doa saya? Apa doa saya? Minta kaya? Mobil baru? Rumah mewah? Jalan-jalan ke luar negeri? Apa doa saya? Saya bersumpah Bu, demi Allah pada saat itu Pak, yang lain murah. Demi Allah, murah. Satu yang saya minta, ya Allah, mudah-mudahan Engkau kasih hamba sehat lagi, bisa ngelihat anak-anak lagi. Saya udah lama kepisah dari anak-anak. Bisa nebus dosa, nebus salah. Makanya Bu, buat saya ini udah second chance. Mohon maaf ya Bu ya, insya Allah ini hadza min fadli Rabbi. Saya itu untuk bisa menemukan rasa syukur, itu insya Allah gak perlu banyak syarat Bu. Saya tuh kadang-kadang ngelihat anak-anak saya lagi main, bisa nangis saya. Makasih ya Allah.
Masih dengar suara azan. Kalau kata guru saya, Son, kalau pengen pakai syarat untuk bersyukur, dua aja syaratnya. Apa? Bernafas, bersujud. Coba diulang. Apa? Kalau kamu masih belum tahu, nafas ini nikmat, coba kamu main ke kuburan. Kamu tahu nggak, apa yang sekarang paling diinginkan sama orang-orang yang udah dikubur? Apa? Ya Allah, boleh nggak balik lagi bentar aja memperbaiki amal, ya nggak? Dan yang kedua, nikmat sujud. Bu, nggak semua dikasih kesempatan sujud sama Allah. Nikmatin kalau sujud tuh. Makasih ya Allah. Itu saya waktu di rumah sakit tuh kangen gitu pengen sujud. Ya. Makanya ada dua nih Bu, ada sujud syukur, ada syukur sujud. Itu beda. Kalau sujud syukur apa? Kita bersujud untuk mensyukuri sesuatu. Ibu-ibu anaknya keterima di kampus favorit, sujud. Makasih ya Allah. Suami dapat bonus, sujud. Ya, dapat hadiah apa, sujud. Atau pemain bola habis ngegolin, sujud. Kalau sujud syukur itu sujud untuk mensyukuri sesuatu. Tapi ada yang kedua. Yang kedua apa? Syukur sujud. Apa itu? Lah, sujudnya itu sendiri yang kita syukuri. Gak semua orang Allah kasih ilham, Allah kasih taufik untuk mau sujud. Makanya Bapak Ibu, latihan jiwa yang ketiga, syukur. Tadi yang pertama apa yang pertama? Ridho. Yang kedua, tawakal. Yang ketiga, makasih ya Allah.